Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami dari Unit 8 akan menjelaskan bagaimana proyek sensor suhu menggunakan aplikasi suhu di atas 11. Yang pertama, nama saya Muhammad Faisal Sangyang dengan NIM D00405. Saya Muhammad Setia Abizaki dengan NIM D102124 1095. Saya Irwan Samosir dengan NIM D102124 1025. Saya Paduli Guna dengan NIM D102124 1005. Saya Hendra Satria dengan NIM D102124 1053. Baiklah, kita akan memulai dari penjelasan saya dulu mengenai bagaimana perangkaian dari sensor tersebut. Baiklah, bahan yang kita perlukan adalah kabel jumper male to female, buzzer, LED merah dan LED kuning, resistor 220 ohm, dan tentunya sensor suhu dan juga mikrokontroler ESP32. Baiklah, kita mulai dengan memasukkan semuanya ke dalam breadboard. Oke. Dan saya masukkan sini, ini masukkan di ujung. Oke. Ini juga tolong dan pastikan nih tidak terjadi hubungan paralel dan akan terjadi hubungan short ya. Atau oke, untuk resistor kita hubungkan dengan kutub negatif dari LED. Oke. Ini untuk LED kuning. Oke, nah untuk rangkaian ini sudah terpasang. Baiklah, kita akan menghubungkan untuk kelistrikannya. Yang pertama kita hubungkan dahulu kabel jumper male to female di bagian minus untuk sebagai ground. Ya. Lalu kita hubungkan semuanya ke bagian minus kutub negatif dengan ke groundnya. Ini pastikan ya, ini ada 3 pinnya. Pin sebelah kanan itu adalah pin minus. Oke. Colok. Ya, kita hubungkan semuanya ke ground. Oke. Setelah itu kita hubungkan kabel jumper male to female. Male to female ke bagian positif dan juga bagian V out dari sensor suhu. Oke. Baiklah, jika semua sudah terpasang, untuk semua kabel jumper male to female-nya kita akan hubungkan ke bagian pin dari ESP32 ini. Baiklah, kita mulai dahulu dengan menghubungkan kabel jumper male to female di bagian minus ini ke ground dari ESP32. Mana? Ground. Itu bukannya ground. Oke, ini lagi pin groundnya. Untuk berikutnya kita hubungkan sensor V out dari sensor suhu ke pin 15. Pastikan benar dulu, baca lagi pinnya. Oke, V out di tengah.
Lalu kita hubungkan plus dari sensor suhu ini ke bagian VCC dari VCC 3 volt dari ESP32. Ini pinnya. Colok. Oke. Baiklah, mari kita hubungkan. Berikutnya kita hubungkan bagian kutub plus dari LED merah ke pin 4. Oke. Ini pinnya, hubungkan. Dan kita hubungkan LED kuning ke pin 16. Oke. Yang terakhir kita hubungkan bagian plus dari buzzer ke pin nomor 23. Oke. Baiklah, setelah kita merangkainya, kita akan mengupload ESP32 dari Arduino IDE ke ESP32. Ya teman-teman, pastikan dulu COM yang terhubung itu benar. Oke. COM 7. Oke, kita upload. Oke, baiklah. Untuk ini akan membaca suhu setiap 2 detik. Akan muncul di serial monitornya berapa suhu dan juga kelembapannya. Untuk jika suhu ini mencapai 32 derajat Celcius, maka lampu LED merah akan menyala. Jika kelembapannya turun hingga di bawah 60%, maka LED kuning akan menyala. Jika kedua-keduanya menyala, LED merah ini menyala, maka buzzer akan berbunyi. Jadi kita mencobanya. Nah, lagi tutup. Sabar, ini 32 ini jauh nyir. Awas kabel keluar kan. Itu bakar nih. Anjing api. Sial, mantap. Awas asap. Awas asap. Lah, kamu anjing. Oh, siap itu juga. Udah 30, Cok. 32 aku. 32. 32 tuh panas kok. Ini nyerap tuh. Bentar. Itu bakar siap. Nyerap ya. Kalau bapaknya turun enggak? Turun. Sampai dah. 60. Sampai kan semua. Oke, baiklah. Ini akan mencapai 32. Maka ini merah menyala. Masih. Oke, itu. Dan apa nih? Baiklah, prinsip kerja dari sensor suhu ini adalah dengan mengukur suhu lalu mengirimkan sinyal digital berupa bilangan binario 1 dan 0, high or low, true or false ke microcontroller. Lalu microcontroller itu akan menampilkan data yang sudah diolah ke serial monitor yang ada di Arduino IDE. Jika suhu yang terbaca itu lebih dari sama dengan 32 derajat Celcius, maka lampu LED merah akan menyala dan berkedip. Jika kelembapan yang terbaca itu kurang dari 60%, maka lampu LED kuning akan menyala. Jika kedua lampu LED kuning tersebut menyala, maka buzzer akan berbunyi selama 0,5 detik. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai codingannya. Yang pertama ada include dht.h, di mana fungsi include adalah untuk memasukkan perpustakaan DHT dari Adafruit agar tidak perlu menghitung dan memasukkan logika dan pemrograman yang panjang dan rumit. Oke, yang selanjutnya adalah mendeklarasikan objek dan pin. Pin yang digunakan pada project ini adalah yang pertama adalah pin 15 untuk sensor suhu, yang kedua adalah pin 4 untuk LED merah, dan yang ketiga pin 16 untuk LED kuning, dan yang keempat adalah pin 23 untuk buzzer. Karena kita menggunakan pustaka, maka kita perlu mendeklarasikan objek untuk pustakanya tersebut, yaitu objek DHT dengan tipe DHT11 pada pin 15. Lanjut, fungsi dari serial.begin 9600 adalah untuk memulai serial monthly pada Arduino IDE pada baud rate 9600. Mendeklarasikan pin A
LED 1 sebagai output, LED 2 sebagai output, buzzer sebagai output. Karena kita menggunakan library untuk sensor suhu, kita hanya perlu memulai library tersebut dan akan terdeklarasi secara otomatis dengan menggunakan fungsi DHT, begin. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca data pada sensor. Kita akan menggunakan delay selama 2000 milidetik atau detik karena sensor DHT11 memang perlu beberapa detik untuk menghasilkan data tepat. Kita menentukan tipe data untuk hasil data sensor suhu DHT11 yaitu float agar kita mendapatkan nilai desimal untuk mendapatkan hasil data pengukuran menggunakan fungsi DHT.read humidity untuk mendapatkan kelembapan dan DHT.read temperature untuk mendapatkan suhu. Data tersebut kita masukkan ke dalam variabel H dan T. Jika kita gagal mendapatkan data pengukuran dari suhu, maka kita akan menampilkan sebuah string pada serial monitor yaitu tidak dapat membaca dari sensor. Selanjutnya menampilkan data pengukuran. Setelah kita mendapatkan data pengukuran, maka kita perlu menampilkan data tersebut pada serial monitor. Pada kelembaban, kita menggunakan persen karena sensor membaca kelembaban dengan hasil persen dan suhu dengan derajat Celcius menggunakan fungsi serial. Print dan untuk serial print n untuk menampilkan data kembali awal. Baiklah, lanjut output yang dihasilkan. Jika suhu yang terbaca oleh sensor lebih dari sama dengan 32 derajat Celcius, maka LED merah akan menyala selama 1000 milidetik atau 1 detik dan akan tidak menyala selama 100 milidetik atau 0,1 detik. Jika yang terbaca kurang dari 32 derajat Celcius, maka LED merah tidak akan menyala. Jika kelembapan yang terbaca oleh sensor kurang dari sama dengan 60%, maka LED kuning akan menyala selama 1000 milidetik atau 1 detik dan akan tidak menyala selama 100 milidetik atau 0,1 detik. Jika yang terbaca lebih dari 60%, maka LED kuning tidak menyala. Baiklah, jika suhu yang dibaca lebih dari sama dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan kurang dari sama dengan 60%, maka buzzer akan menyala selama 500 milidetik atau 0,5 detik dan tidak menyala selama 100 milidetik atau 0,1 detik. Jika suhu yang dibaca kurang dari 32 derajat Celcius dan kelembapan lebih dari 60%, maka buzzer tidak menyala. Baiklah, sekian terima kasih dari kami, kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Masih. Oke. Nah,